Nah, sambil saya cek Mbak Desi. Mbak Desi. Aang. Nggih, Bu. Desi ada 2 ya? Iya, Bu. Desi Diana sama Desi Dwi. Iya. Iya, Bu. Wajahnya yang mana ya ini ya? Desi dan Diana yang mana? Bisa dimunculkan wajahnya? Desi Dwi, Desi Diana. Oh, hampir sama ya? Hampir sama. Ya wis deh, bismillah. Insya Allah nanti kalau ketemu saya diingatkan ya. Mungkin nggak ingat, pas nggak ingat gitu. Oke, makasih. Aang tadi sudah. Faranida. Faranida. Hadir. Halimatus. Indasari. Isnan. Kiki. Lailatus. Maria. Mika. Zahrotul. Oke, sudah. Ya, Bu. Ini bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman masih pada sholat sebagian ya, karena mepet dengan waktu asar ini kuliahnya. Nah. Ini berarti kita masih ada berapa kali pertemuan lagi? 2 atau 3 ini? Ada 3 kali pertemuan lagi ya? Minggu depan. Nah, minggu selanjutnya sama yang terakhir itu ujian akhir semester. Oke, untuk memanfaatkan waktu, juga meminimalisir kuota, kita lanjutkan aja ke materi hari ini, masih mengenai analisis butir soal. Namun yang kita bahas hari ini validitas dan reliabilitas. Apa sih itu validitas? Apa itu reliabilitas? Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini. Valid biasanya. Datamu sudah valid, anak. Terus valid, arek. Kayak gini. Validitas itu hubungannya dengan ketepatan ya. Tepat sasaran. Tepat. Nah, instrumen evaluasi harus valid agar data yang dihasilkan juga valid. Atau dengan kata lain, soal yang kita buat, kalau itu buatan guru ya, harus memiliki validitas yang baik. Nah, ini syaratnya. Suatu butir soal dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur. Ini ya. Dia bisa mengukur apa yang hendak diukur atau tepat sasaran. Kalau saya bilang sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Artinya gini. Nah, kalau di kompetensi dasar, kita ketahui kompetensi dasarnya itu membahas tentang geometri ya, bangun-bangun, kayak gitu. Nah, kemudian soal yang kita buat ternyata tentang integral. Itu ada hubungan apa enggak antara KD dengan soalnya? Antara kompetensi dasar dengan soal yang kita buat. Kompetensi dasarnya bicara tentang geometri, tapi soal yang kita buat tentang integral. Ada kaitan nggak di sana?
Tidak ada. Ada. Berarti tepat atau enggak itu soalnya yang dibuat? Tidak. Tak valid. Enggak valid ya. Nah, itu diantaranya. Nah, salah satu contoh kecilnya seperti itu. Jika kita mau menguji tentang geometri, ya soal yang kita ujikan harus tentang geometri seperti itu. Kalau bilangan ya tentang bilangan, tidak sampai menyimpang ya. Nah, kemudian ini suatu butir soal akan memiliki validitas yang tinggi. Nanti di bawah ada kriterianya ya, validitas dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Ini jika skor butir soalnya, skor nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, mempunyai hubungan kesejajaran dengan skor total. Kira-kira ada yang paham nggak ini tentang kesejajaran ini? Ada yang bisa menjelaskan maksud dari kesejajaran mungkin? Kalau ada garis sejajar, 2 garis sejajar artinya apa? Dua garis dikatakan sejajar artinya apa? 2 garis yang bersaling berhimpitan dan sama panjang. Oh, berhimpitan dan sama panjang. Yakin tak? Itu Sama tahu. panjang. 2 garis sejajar. Ya, sama dengan di sini validitas. Bisa diibaratkan gini ya. Saya pakai jari saya aja. Ini satunya dianggap sebagai butir soalnya, yang di sini berarti skor total. Nah, kalau gini, ibarat ini harus berjalan beriringan ya. Maksudnya kesejajaran itu. Jika ada di bawahnya sebenarnya, saya kasih sedikit. Jika skor total tinggi akan diikuti oleh ini. Skor dari soal ya, butir soalnya juga tinggi. Nanti kita lihat di bawah ya. Maksud dari kesejajaran itu saling bersinergi gitu loh. Satu naik, satunya juga naik. Satu turun, yang lain juga turun seperti itu. Maksud dari hubungan kesejajaran. Nah, kemudian di sini untuk menentukan ini validitasnya bisa kita gunakan rumus korelasi produk momen punyanya Pearson dengan menentukan koefisien korelasi RXY. Di statistika sudah sampai sini. Sudah sampai korelasi produk momen atau belum? Untuk statistikanya? Sepertinya belum, Bu. Belum. Terakhir sampai apa statistika? Tentang uji sudah atau belum? Uji T belum ya? Oke, dah. Nanti akan diperdalam lebih lanjut di statistika. Untuk yang dievaluasi ini kami memberi yang dasarnya aja. Banyak rumus yang bisa digunakan sebenarnya. Tapi kita yang di sini kita gunakan adalah korelasi produk momen. Nanti dengan menggunakan angka kasar. Nih, ada juga yang dengan menggunakan simpangan atau simpangan baku. Tapi yang kita gunakan ini aja angka kasar biar nggak banyak berhitung dengan bilangan desimal. Semua punya kekurangan, punya kelebihannya. Nih, kita gunakan yang ini aja angka kasar. Nah, kembali ke atas. Ini untuk korelasi, ini hubungannya dengan kesejajaran tadi, akan bernilai positif, negatif, ataupun nol. Nah, positifnya dari apa? Negatifnya dari apa? Nah, ini dimulai dari negatif 1 sampai dengan positif 1.
Awas ya, hati-hati ya. Ini bukan -1, ini bukan +1. Tapi negatif 1 sampai dengan positif 1. Karena ingat bilangan bulat, kita tidak mengatakan bilangan min, bilangan plus, tapi bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, seharusnya di selanjutnya ini. Untuk korelasi positif artinya ada hubungan kesejajaran antara dua hal. Tadi sudah saya singgung, maksudnya kesejajaran. Jika satu naik, maka yang lain juga naik. Jika satu turun, yang lain juga turun. Sedangkan korelasi negatif ini menunjukkan hubungan kebalikan antara dua hal. Contohnya yang seharusnya naik malah turun, yang seharusnya turun malah naik. Ini ya. Ini ada sedikit contoh untuk skor IPA sama matematika. Ini menunjukkan hubungan korelasi positif. Ada 2, 3, 5, 7, 4, 3, dan 2. Nah, coba diperhatikan. Apa yang terjadi di skor matematika? Hubungan antara IPA dan matematika bagaimana? Untuk yang korelasi positif ini. Coba diperhatikan sejenak. Aang mungkin bisa membantu menjelaskan untuk contoh korelasi positif. Belum paham, Bu. Oh, coba. Aang belum paham ya. Nah, coba saya ingin tahu yang lainnya. Mudah-mudahan ada yang bisa memahami. Adrianus. Ya, Bu. Ya. Belum. Bisa menjelaskan ini? Yang korelasi positif. Masih belum paham, Bu. Oh, belum paham. Oke, nah coba sekarang kita perhatikan. Dari IPA ke matematika. Misalkan ini siswa A, B, C, D, E ya. Nah, dari 2 ke 4 ini mengalami kenaikan atau penurunan? Dari 2 ke 4. Yang ini. Kenaikan. Meningkat. 3 ke 5. Kenaikan. 5 ke 6. Kenaikan. 7 ke 8. Kenaikan. Dan 4 ke 5. Kenaikan. 3 ke 4. Kenaikan. 2 ke 3. Ini artinya yang dimaksud tadi kesejajaran ya. Yang satunya naik, yang lain juga ikut naik ya. 2 naik ke 4, 3 naik ke 5, dan seterusnya. Semuanya ini mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, dari 4 ke 2 ini masing-masing. Dari 5 ke 3, 6 ke 5, 8 ke 7, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2 mengalami penurunan. Sehingga satu turun diikuti yang lain juga turun. Yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Seperti itu maksud dari korelasi positif yang memiliki hubungan kesejajaran. Kalau negatif sebaliknya di sini. 5 ke 8 apa yang terjadi? Naik ya? 6 ke 7? Naik. Naik. 8 ke 5? Turun. Harusnya apa? Kalau positif? Harusnya naik, Bu. Ya, tapi di sini yang terjadi apa? Penurunan. Ya, ini maksud dari korelasi negatif ya. Ini yang di sini naik tapi yang di sini malah turun. Di sana berarti terjadi korelasi negatif. Seperti itu maksudnya. Bisa dipahami ya masalah korelasi positif dan negatif? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti kita pakai sampai pada reliabilitas. Nah, ini untuk kriterianya.
Nanti kita gunakan juga koefisien korelasinya ya. Bisa kita ketahui mulai dari sangat rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Ini masih dalam bentuk positif ya. Karena harapannya kalau korelasinya ya diharapkan positif, bukan korelasi negatif. Ini contoh masih yang kemarin yang kita gunakan. Pakai tabel analisis butir soal khayalan. Nanti kalau tugasnya pakai yang sudah ditemukan tadi di merger. Untuk validitas kita masih bisa menggunakan, terserah nih soalnya ya. Tapi nanti kalau sudah reliabilitas, ini pokoknya dengan penentuan soal ganjil genap sama awal akhir dibuat dalam bentuk dalam jumlah yang genap nanti soalnya. Nah, ini ya, kemarin ada skor, ada tabel seperti ini. Ini kita ambil hanya nomor 1 aja ya. Kita mau mencoba menganalisis validitas butir soal nomor 1. Berarti yang kita ini pada nomor soal 1. Ini kita copy ke sini hasilnya. Ini sebagai variabel X untuk butir soal nomor 1. Kemudian yang variabel Y siapa? Ini. Nah, skor akhir dari setiap siswa. Ini kita gunakan sebagai variabel Y. Dari sana, ini kita memerlukan tabel pembantu ya. Atau kalau nggak mau menggunakan tabel silakan, nggak apa-apa. Cuma di sini untuk mempermudah aja, biar nggak biar lebih fokus maksud saya. Ini sama. Ini ada siswa A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang X tadi nomor soal 1 skornya. Kemarin kebetulan semuanya bagus ya, benar semua. Ini yang D, berarti skor total. Ya. Kemudian di sini X dan D kita kalikan, baru kita jumlahkan. Kemudian yang di sini X kita kuadratkan, ini Y kita kuadratkan. Nah, dari sana kita masukkan ke ini, Rx. Setelah kita masukkan, ternyata kita peroleh ini, Rxy-nya 0. Nah, kalau 0 dari kriteria yang di atas tadi, 0 berarti masuk mana? Naik. Ini, kalau Rxy-nya 0, berarti kriteria validitasnya apa? Sangat rendah. Sangat rendah. Sangat rendah ya. Padahal semuanya bisa jawab benar ya, tapi validitasnya ternyata sangat rendah malah ini. Oke. Tarik kita ke bawah lagi. Ini ya, ini tadi 0. Sampai sini sudah bisa dipahami belum? Sampai tabel yang ini. Tabel pembantu. Bisa ya. Ini kita tinggal mensubstitusikan aja. Hati-hati, saya pesannya di sini. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan ya. Insya Allah kalau dari pendidikan matematika canggih-canggih sudah hafal perbedaannya. Nah, ya, deal ya, validitas ya. Itu tadi hanya soal nomor 1 yang dicari, yang lain bisa dilanjutkan. Nah, sekarang ke reliabilitas. Kalau validitas tadi harus tepat ya,
Tapi kalau reliabilitas, kita ke sini. Bukan tepat, tapi tetap. Ya. Ketetapan. Nih. Kalau suatu soal yang valid, biasanya itu reliable. Tapi kalau soal yang reliable belum tentu valid. Suatu soal memiliki ketetapan ya. Contohnya di sini, ketika diadakan 2 kali tes, tes pertama, tes kedua, ini ada 2 siswa misalkan yang mengikuti tes. Nah, siswa A memiliki skor yang lebih rendah dari siswa B untuk tes pertama. Maka akan dikatakan reliable jika pada tes yang kedua skor siswa A juga lebih rendah daripada siswa B. Itu. Skornya berbeda, tapi posisinya tetap sama. Contohnya, pada tes pertama, siswa A skornya 6, siswa B skornya 8. Kemudian pada tes kedua, siswa A skornya 8, siswa B skornya 8. Bisa dipahami ini contohnya tentang reliabilitas? Adrianus? Bisa dipahami? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, kita lanjut di sini. Untuk menentukan reliabilitas, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Semua memiliki plus-minusnya masing-masing. Nah, yang pertama itu bentuk paralel. Maksudnya di sini, ini ada 2 tes. Tes pertama dan kedua. Tujuannya sama, tujuan tes itu sama, tingkatannya sama, susunan soalnya juga sama. Tapi nih, butir soalnya yang tidak. Kalau yang ini kita bisa langsung menggunakan rumus koreksi momen, kemudian kita cari koefisien reliabilitas dari tes pertama dan tes kedua. Yang nomor 2, ini metode tes. Kalau namanya ulang berarti tesnya itu hanya satu jenis, tesnya sama, tapi digunakan ulang kali, bisa 2 atau 3 kali. Ini caranya sama, langsung ditentukan koefisien reliabilitasnya menggunakan RxJ seperti yang dipakai. Kalau yang nomor 1 dan kedua, ini menggunakan 2 kali tes ya. Tapi ketiga, metode belah 2, ini cukup 1 kali tes, sudah bisa kita tentukan reliabilitas. Nih, ini ada angka yang harus ditambahkan. Ini harus bagi 2 ya. Ya, 2 berarti membagi 2. Cara membaginya ada dengan metode ganjil genap ini. Atau awal. Ini untuk korelasinya bukan total, tapi masih setengah-setengah ya. Rumusnya sama. Kita gunakan R setengah dengan rumus korelasi seperti yang digunakan validitas. Apa sih ganjil genap awal akhir? Nah, dilanjutkan ke halaman setelah ini.
Oh, enggak. Isnan. Mana Isnan? Isnan. Irda, Irda. Irda. Iin Tia. Iin. Iin enggak muncul. Sebentar. Noviva. Noviva. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir. Nah, bentar coba dikomentari kira-kira apa ya ini? Kok ada ganjil genap awal akhir itu? Sudah ada bayangan nggak? Apa itu metode ganjil genap? Apa itu metode awal akhir? Silakan, Mbak. Apa itu ganjil genap? Apa itu awal akhir? Nah. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, baik. Iya. Ini tadi metode ganjil genap atau awal akhir. Ini kita gunakan jika kita sudah tahu ini R11. Kalau tadi R setengah-setengah, karena memang nanti akan dibagi jenis soalnya itu masuk nomor ganjil atau genap. Kalau ganjil ya berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Genap berarti 2, 4 dan seterusnya. Atau ini awal akhir. Soal yang masuk awal berarti 50% masuk awal, yang akhir 50% masuk kriteria soal ya. Untuk mencari reliabilitas ini. 2R setengah-setengah dibagi 1 ditambah. Ini tanda apa ini? Desi, Mbak Desi. Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Maria Francisca. Masih ingatkah ini tanda apa? Nih. Ada tanda pagar 2, ini maksudnya apa? Masih juga? Saya perlihatkan, saya zoom. Nah, yang ini. 1 ditambah ada pagar 2, ini maksudnya apa? Masih ingat? Di awal semester 1. Mutlak, Bu. Bu. Apa, Mbak? Bisa diulangi kembali? Enggak ingat, Bu. Oh, iya, oke. Mbak Maria nggak ingat. Mungkin yang lain ada yang ingat. Apa ini?
Nilai mutlak mungkin. Mungkin. Ada mungkin. Masih mengingat-ingat, Bu. Ya, kita ingat lain di evaluasi ini juga. Kita fungsinya evaluasi juga untuk mengingat-ingat ya. Mengevaluasi yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, ini apa? Ada yang mungkin tadi. Mbak Desi ya. Isnan. Nan. Mana Isnan? Isnan lagi ngopi ya? Oke. Ya. Ini kita jumlahkan dengan nilai mutlaknya ya, harga mutlak dari R setengah-setengah. Jadi nanti baik positif maupun negatif harganya akan tetap sama. Yaitu tetap positif. Nah, itu ya. Dari ini metode belah dua dicari R setengah-setengahnya dulu. Terserah nanti mau menggunakan ganjil genap atau awal akhir. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita gunakan ganjil genap ataupun awal akhir. Ini contohnya ya. Masih sama, ini contohnya. Kita masih menggunakan tabel analisis butir soal khayalan. Khayalannya ulas ini. Nah. Kemudian yang di sini. Yang A, kita gunakan metode ganjil genap. Nah, berarti ini yang ganjil itu maksudnya nomor 1, 3, 5, 7, 9. Yang genap 2, 4, 6, 8, 10. Makanya di sini soalnya harus ada ini, kalau di sini minimal 10 ya. Berarti harus genap lah soalnya biar bisa enak baginya. Nah, di sini kita lihat A untuk ganjil. Di sini ada berapa? Skornya A. Ada 3 ya. Nah, 3 itu kita peroleh dari mana? Nah, ini. 3 kita lihat. Berarti yang nomor 1. Yang jawabannya benar adalah ini ya. 1 ya untuk A ya. Kemudian yang nomor 3. Kosong. Kosong atau 0? 0, Bu. Iya, 0 ya. Kalau kosong nanti cenderung ke himpunan kosong. Kalau bilangan kita 0 ya. Iya, Bu. Nomor 5, 1. Nah, nomor 7. 1. Nomor 9. 0. 0. Nah, dari sini kita lihat untuk yang soal ganjil, berarti skornya berapa? 3. Iya, 3 ya. Untuk berarti 3 itu untuk nomor 1, 5 dan 7. Nah, berarti sisanya genapnya ada 3. Sisanya dari sini aja kita lihatnya dari skor akhir biar nggak jelimet. Kalau mau jelimet ya nggak apa-apa sih. Nah, kemudian yang B coba. Satu lagi untuk siswa B ya. Nah, yang ganjil siswa B. Berarti kita perhatikan soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini yang mendapat skor 1 nomor berapa aja? Untuk siswa B. 1, 5, 7, 9. Berarti jumlahnya 4. Berarti untuk yang genap sisanya yaitu 4 ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Bisa, Bu. Insya Allah. Yang cewek-cewek insya Allah sudah paham. Pengen dengar suaranya yang cowok ini loh. Rizkul. Ya, Bu. Rizkul, coba diceritakan yang siswa G. Di sini kok dapat 3 dengan 3, asal mulanya dari mana? G. Ini. Karena yang ganjilnya angka 1 dapat 1, 3-nya 1, terus 7-nya 1. Ya. Jadi nilainya G, ganjilnya ada 3.
Untuk genapnya 2, 4, 6, 8. Iya, Bu. Iya. Iya. 10 ya? Ya. Ya. 10 enggak, Bu? Oh, enggak. Oke, sip. Sehingga itu kok itu 3, Bu, tapi genapnya Bu itu. harusnya berapa kalau bukan 3? 4. 4. Coba nomor 2 skornya berapa? Nomor 2. Oh iya, nomor 2 enggak, Bu. Tadi kelihatannya 1 punyanya H, Bu. Oh iya. Hati-hati ya. Ya, Bu. Sip. Tadi punyanya 4, 6, 8. Ada 3. Iya. Ya, wis. Ya, makasih. Ya, Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, sudah yang suara laki sudah diwakili tadi. Alhamdulillah. Makasih. Nah, dari sini setelah semuanya terrekap sama dengan yang di atas tadi, dengan validitas ya kita tentukan X kali Y, kemudian X kuadrat Y kuadrat, sehingga nanti kita tinggal substitusi saja. Ini hasilnya. Kita peroleh R setengah-setengah atau RGG ya. Boleh RGG. Berarti apa? Reliabilitas dari ganjil genapnya ya. Nah, ini kita peroleh 0,07. Kalau 0,07 ini kita lanjutkan atau berhenti sampai sini? Hati-hati. Nanti sudah hore, alhamdulillah aku sudah selesai, sudah ketemu R setengah-setengah. Tapi kita hanya berhenti sampai sini. Nah, ini belum kita temukan reliabilitas dari tes tersebut. Meskipun sudah ada hasil 0,07. Nah, ini harus kita tentukan dulu. Kita pakai, kita manfaatkan untuk R11. Rumusnya di sini. 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 ditambah harga mutlak ya, nilai mutlaknya dari R setengah-setengah. Sehingga ini diperoleh 0,13. Nah, paham ya ini ya, insya Allah ya. Tinggal plek. Tinggal mensubstitusi, meletakkan pada tempat yang sesuai. Nah, kemudian kalau dari kriterianya, maka kita peroleh bahwa reliabilitas dari tes tersebut sangat rendah. Karena ini ya, kurang dari 0,2 di sana. Selanjutnya, kita bandingkan dengan metode awal-akhir, caranya sama. Kalau yang tadi ganjil genap kita gunakan nomor 1, 3, 5, 7, 9. Untuk ganjil genapnya berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau awal berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai variabel X, yang 6, 7, 8, 9, 10 sebagai variabel Y. Langkah-langkahnya sama. Direkap dulu untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Siswa A, B, sampai H itu masing-masing berapa. Coba kita cek yang F ya. Di situ ada 4 dan 2. Siswa F. Ya, ini. Ya. Bentar. Mika Rosalia. Skor awal untuk siswa F berapa, Mbak? Mika, ada atau tidak ya? Mbak Mika? Faranida? Ya, Bu. Oke, silakan Mbak Faranida diwakili. Ya, Bu.
Yang F, yang untuk pertama itu ada nomor 1, 1, nomor 2, 1, nomor 3, 1, nomor 4, 1. Jadi yang untuk yang awal itu ada 4 skornya. Kemudian yang untuk akhir ada 6. Nomor 6 itu 1, 7-nya 1. Untuk yang 8 sama 9, 10, 0. Jadi nilainya ada 2. Ya. Jadi F yang awal itu ada 4, yang akhir ada 2. Makasih ya, Mbak. Nah, seperti Ya, itu. Bu. Gampang kan? Nggak susah? Ya. Siswa yang lain caranya juga sama. Nah, nanti ini setelah kita rekap, dapat awal, akhir, sama kita tentukan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian kita pakai rumus tetap ini. Sementara ini pakai yang angka kasar ya, korelasi produk momen angka kasar. Jadi kita nggak banyak pakai bilangan desimal, karena bilangannya yang desimal paling hasil akhirnya aja. Nah, untuk awal akhir itu jumlahnya harus genap kita, Bu. Awal akhir soalnya. Iya. Iya. Soalnya harus Kalau nggak genap, harusnya ikut genap ganjil itu, Bu ya. Sama, genap ganjil juga seperti itu. Oh, harus begitu, Bu ya. Kalau semisal soalnya ada 9 gitu, Bu, terus dimasukkan ke awal akhir gitu gimana, Bu? Nah, yaitu harus ini. Harus genap, nggih. 50-50 ya. Komposisinya. Oh iya. Nggih, Bu, siap. Kalau kemarin yang di kelompok 55 ya? Bikin soalnya. Ya. Seperti itu sebaiknya soalnya jumlahnya genap 10, 20, 40, 100 kayak gitu ya. Pokoknya diusahakan genap soalnya. Karena ini metode belah 2. Kalau sudah dibelah berarti pembelahannya harus simetris ya di sini ya. 50% dengan 50%. Nah, sebentar. Balik ke sini. Ini skornya berapa aja? Apa skornya nilainya? R setengah-setengah. Nih. 0,17. Nah, saya tambahkan tanda tanya di sana. Ini sudah selesai atau belum? Kalau hanya sampai 0,17. Sudah selesai atau belum ini? Belum. Belum? Nah, belum ya? Bentar. Kalau yang belum, pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa tes tersebut memiliki reliabilitas yang sangat rendah. Ini berlaku atau enggak ini? Kalimat terakhir ini. Benar atau enggak? Kalau dikatakan bahwa tes tersebut memiliki reliabilitas yang sangat rendah. Bagaimana? Pak Sungkowo masuk? Nah, saya belum melihat kehadirannya Pak Sungkowo. Tadi suaranya Pak Sungkowo sepertinya. Pak Indah Sari. Ya, Bu. Ya, ini benar atau enggak ini? Kalau
Ditulis seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa tes tersebut memiliki reliabilitas yang sangat rendah. Belum. Belum. Alasannya apa? Karena kan belum selesai. Oh, karena belum selesai. Harusnya diapakan, Mbak? Supaya selesai. Maaf Bu, tadi saya jaringannya agak bermasalah jadi terlambat. Iya, nggak apa-apa. Tapi ngerti kan? Ya Bu. Ya. Ya, kalau yang di bawah yang menggunakan metode awal akhir, ini baru berhenti sampai R setengah-setengah. Belum bisa kita katakan bahwa reliabilitasnya sangat rendah. Harus kita substitusi dulu ke sini. Kita cari dulu R satu-satunya. Menunjukkan reliabilitas yang utuh dari keseluruhan tes. Hasilnya berapa? Coba. 0,13. Jadinya berapa? 0,13. Ini 1,3. 2 kali 0,17 berapa, Mbak? Empat. 4? Ya. 2 kali 0,17 0,34. Hasilnya? Ini perlu bantuan kalkulator. Nol koma 0,22. 0,29. 22. 29 Bu. 0,29. Iya. Ya, beda. Nanti kalau ada yang salah itu tolong dibenarkan ya. Nah. Ya. Sebentar. Kalau 0,29 kriterianya di apa? Sangat rendah, Bu. Sangat rendah? Yakin? Kurang dari 0. Kurang dari 0 ini? Kurang dari 0? Mana tadi, Bu? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Kita naik ya. Ini ya? Masuk yang mana? Rendah Bu. Rendah ya. Tadi kalau pakai ganjil genap apa yang terjadi? Masuk Sangat pakai ini. rendah. Sangat rendah. Rendah. Sangat rendah. Ya. Kalau awal akhir? Rendah. Jadinya sedikit ya. Nah, itu pengaruh dari apa? Pembulatan ya. Ini. Iya Sama Bu. metodenya nanti. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana caranya kayak gitu? Oh, Susilo. Susilo? Ya. Ya. Ada tambahan, Bu? Oh enggak, sudah bagus wis. Sudah. Ini cuma satu rumus saja, sebenarnya banyak rumus yang bisa kita gunakan. Nanti insya Allah diperdalam lagi di statistika.
ketemu sama Bu Rina, insya Allah nanti di sana. Kalau tidak ada, mungkin dari teman-teman ada yang mengganjal? Sudah jelas? Bu, saya mau bertanya, Boleh. apa dalam pengerjaannya itu harus menggunakan metode keduanya? Apa boleh satu-satu? Salah satu saja, enggak usah keduanya. Tapi kalau mau membandingkan ya nggak apa-apa, silakan. Selama nggak ada perintah harus metode A, yang mana gitu. Salah satu aja. Baik, Bu. Iya, ini aja rumus yang kita pakai hanya satu. Nggak kita gunakan semua. Gitu. Mana yang dianggap mudah gitu aja. Yang memudahkan kita yang mana gitu ya. Iya, Bu. Sudah ya. Nah, kalau ini sudah, berarti ada tugas tambahan lagi. Di merger ya. Kelompoknya. Sehingga nanti akan diperoleh soalnya itu genap 10. Di sini ada 8 kelompok, berarti nanti digabungkan untuk validitas sama reliabilitas menjadi 4 kelompok saja. Dari data tersebut, kita tentukan validitas dan reliabilitasnya. Ada paketan seperti itu. Paketan di akhir bulan Mei buat kelas 2019B ya, pendidikan matematika. Paketnya apa bisa diterima? Mbak Lutfi mana? Lutfi. Iya, Bu. Ya, Mbak Lutfi. Ini Mbak Lutfi dan teman-teman. Nah, ini untuk tindak lanjut dari tugas yang kemarin. Masih ada, yaitu mencari validitas dan reliabilitas. Namun, yang untuk ini, validitas dan reliabilitas, kelompoknya di merger, digabung jadi satu. 2 kelompok jadi satu. Ada 8 kelompok. Mau awal akhir atau ganjil genap kelompoknya? Awal akhir. Awal akhir. Oke, berarti kalau awal akhir, kelompok 1 merger dengan kelompok 2. Kelompok 3 dengan kelompok 4. Kelompok 5 dengan kelompok 6. Kelompok 7 dengan kelompok 8. Seperti itu, ada 4 kelompok. Urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah minggu depan bisa dikumpulkan ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Iya, datanya sudah ada kok. Begitu Bu Susilang ya? Oke. Atau kalau mau lebih ini menambah cita rasanya, boleh menyelesaikan ini menggunakan aplikasi apa? Menggunakan Excel atau SPSS silahkan, enggak apa-apa. Ditambahkan di sana. Biar tambah sedap. Seperti itu. Nur Aziza. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Insya Allah sampai sini masih belum, Bu. Oh, masih belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masih belum. Insya Allah sudah paham semua berarti. Oke. Ternyata udah Bapak itu udah nyiapin 2 orang awalnya. Kalau ini sudah bisa dipahami, tugasnya sudah bisa dipahami, Meriang. bisa kita tutup sampai di sini dulu.
Bu Susilo enggak ada pesan? Enggak ada, wes bagus. Enggak ada, kata Bu Susilo. Nah, enggak ada tambahan dari Bu Susilo. Insya Allah ini materi terakhir sebelum ujian akhir semester. Minggu depan dikumpulkan, setelah itu ujian akhir semesternya tentang evaluasi diri. Silakan menyiapkan dirinya membuat video, di-upload di YouTube. Seperti itu. Nanti materi lebih detailnya kita sampaikan setelah ini dikerjakan. Jadi satu persatu dulu. Ini diselesaikan dulu, baru nanti ke tugas akhir, materi dari ini ujian akhir semester membuat video YouTube tentang evaluasi diri. Tuh. Sudah cukup ya? Bisa diakhiri? Sampai di sini dulu. Nih. Kalau gitu kuliahnya kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bu Susilo, kepada teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2019 kelas B. Mudah-mudahan untuk tugas besar, ini enggak besar sebenarnya untuk dikerjakan bersama-sama. Insya Allah lebih ringan. Diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan. Amin. Diberi kesehatan semuanya, sehingga nanti kita masih diberi kesempatan bertemu di kampus ya. Katanya kayaknya sepertinya sudah pada kangen sama kampus IKI Budi Utama Malang. Iya, Bu. Iya. Ya, kita sama-sama saling berdoa untuk keselamatan kita semua. Jangan lupa, ini mumpung saya nitip pesan, kalau ada saudaranya, tetangganya, atau anak-anak yang mau kuliah, didaftarkan ya ke IKI Budi Utama Malang. Itu aja pesan dari kami. Kita akhiri dulu kuliah ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau ke rumah barusan WA katanya. Kalau udah ada udah ke rumah. Makin